Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Selamat pagi adik-adik, bertemu lagi nih dengan kakak. Bagaimana kabar kalian? Tetap sehat selalu ya. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kalian semua. Adik-adik, kakak mau tanya nih, kalian masih ingat kan cerita renungan lilin kecil yang kemarin mengenai panti asuhan anak-anak yang dipimpin oleh Bapak Josh Muller? Bapak Josh Muller memiliki iman yang luar biasa dan ia percaya sepenuhnya kepada pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Saat itu panti asuhan tidak memiliki uang untuk membeli makanan, padahal anak-anak panti asuhan yang berjumlah 300 anak sudah berpakaian rapi dan siap untuk bersekolah. Namun Bapak Josh Muller percaya akan pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya dan yakin Tuhan akan menyediakan makanan untuk mereka. Ia mengajak mereka untuk berdoa bersama. Ia mengucap syukur kepada Tuhan atas makanannya yang akan dihidangkan. Beberapa menit kemudian ada orang yang mengetuk pintu dan memberikan sumbangan roti. Dan selang beberapa saat, ada orang yang mengetuk pintu yang mau menyumbangkan susu. Dan semuanya itu cukup untuk 300 anak. Adik-adik luar biasa ya, Tuhan menjawab doa Bapak Josh Muller. Nah, renungan hari ini kakak mau membahas lebih lanjut mengenai Bapak Josh Muller. Bapak Josh Muller lahir pada tanggal 27 September 1805 di Kronstadt di Prusia. Zaman sekarang namanya Jerman. Pada masa mudanya ia dikenal sebagai anak nakal, suka pesta pora, mabuk-mabukan, berjudi, mencuri dan sebagainya. Pada suatu hari, Josh Muller diajak oleh temannya ke sebuah kelas pemahaman Alkitab. Di tempat itu ia melihat dan merasakan orang-orang Kristen sangat mengasihi Tuhan dan berbuat baik kepadanya. Akhirnya ia bertobat saat ia berusia 20 tahun. Josh berkata, "Aku menjadi percaya kepada Tuhan Yesus pada permulaan November 1825. Selama 4 tahun pertama, sebagai orang Kristen baru, aku lemah dalam berbagai hal. Namun pada bulan Juli 1829, aku merasakan perubahan total dalam hatiku. Aku menyerahkan seluruh hidupku kepada Tuhan. Kehormatan, kesenangan, uang, kekuatan fisik, kekuatan mental, semuanya aku persembahkan kepada Yesus. Dan aku menjadi pecinta firman Tuhan. Tuhan menjadi segala-galanya bagiku." Dia memutuskan untuk menjadi seorang misionaris. Ayah Josh tidak setuju ia menjadi misionaris. Ayahnya ingin Josh memilih profesi lainnya yang bisa menghasilkan uang banyak. Saat itu Josh kuliah tanpa dibiayai oleh ayahnya. Ia berdoa, minta pertolongan Tuhan. Kemudian ada seorang profesor menawarkan untuk kerja sampingan, sehingga ia bisa membayar uang kuliahnya. Inilah awal kekaguman Josh kepada Tuhan, dan ia menjadi semakin bergantung kepada Tuhan. Setelah lulus kuliah, ia bersiap ke Inggris untuk menjadi misionaris. Namun saat itu, ia harus ikut wajib militer selama 1 tahun. Tiba-tiba ia menderita suatu penyakit yang membuatnya hampir meninggal dan membuatnya bebas dari wajib militer. Akhirnya ia tidak terhambat untuk pergi ke Inggris untuk menjadi misionaris. Pada tahun 1830, Josh Muller menikah dan ia menjadi pendeta di sebuah gereja kecil di Inggris tanpa digaji. Pada tahun 1832, ia pindah ke Bristol, Inggris untuk melayani gereja lain. Disinilah pelayanan Josh Muller yang kemudian dikenal di seluruh dunia sebagai Bapak Yatim Piatu. Misi pelayanan Josh Muller dan istrinya bagi para yatim piatu dimulai tahun 1836 dengan memakai rumah mereka sendiri di Bristol.
untuk menghidupi 30 anak perempuan. Seiring pertumbuhan pelayanannya, Joyce Muller memimpikan untuk membangun sebuah gedung terpisah. Namun biayanya sangat mahal. Tapi akhirnya Tuhan mewujudkan mimpinya. Pada tahun 1870, ia sudah memiliki 5 gedung yang menampung lebih dari 2.000 anak. Untuk semuanya ini, Joyce Muller tidak pernah minta bantuan keuangan kepada siapapun, juga tidak pernah berhutang. Padahal 5 gedung itu memerlukan biaya sebesar 100.000 pound sterling. Dan itu tidak mudah. Bahkan seringkali ia menerima donasi makanan hanya beberapa jam sebelum waktu makan anak-anak. Hal ini semakin menguatkan imannya. Setiap selesai sarapan pagi, selalu ada pembacaan Alkitab dan doa. Dan setiap anak diberikan sebuah Alkitab ketika meninggalkan panti asuhan itu. Bapak George benar-benar mengandalkan iman dan doa. Selama hidupnya, Joyce Muller mendirikan 117 sekolah yang mendidik lebih dari 120.000 anak muda dan yatim piatu. Dan ia tidak menganggap semuanya ini luar biasa, tetapi semua itu karena ia menerapkan prinsip-prinsip Alkitab. Nah, adik-adik, itulah kisah Bapak Joyce Muller. Apa ya yang bisa kita pelajari dari beliau? Bapak Joyce Muller adalah salah satu tokoh dengan iman yang patut diteladani. Iman yang betul-betul bergantung sepenuhnya kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan manusia. Iman yang berdampak besar, tak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi dunia sekitarnya. Inilah iman yang berdampak pada dunia sampai hari ini. Adik-adik, saat Bapak Joyce Muller berdoa, yang ia minta dalam doa kepada Tuhan bukanlah untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi sesuatu yang ia minta untuk kebaikan orang lain. Karena ia senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Alkitab di dalam hidupnya. Hal ini juga sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan, "Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya." Terdapat dalam 1 Yohanes 5 ayat 14. Nah, itulah teladan dari Bapak Joyce Muller yang kita bisa pelajari dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Adik-adik, sekian dahulu renungan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu manusia punya batasan untuk menyayangi, tapi kasih-Mu tak terbatas. Ajari kami meniru teladan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sampai bertemu lagi adik-adik. Tuhan memberkati.